Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Matur nuwun jazakallahu khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi untuk membahas masalah akidah. Bahas pemilunya udah toh. Belum. Kalau yang calonnya kalah ya sudah gitu. Dan kalau panjenengan masih ingat di kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri dikatakan bahwasanya as-sabru tahta liwa'is sultan wa in kana jairun au adlun. Jadi siapapun yang jadi gitu kan, maka kita diminta untuk bersabar. Walaupun dia mungkin bukan kita pilih, bukan pilihan kita. Walaupun mungkin menurut persepsi kita dia enggak sebaik yang kita harapkan. Sabar itu. Nanti di kitab akidah Imam Ahmad bin Hambal ini yang kita bahas ini, cuman babnya masih nanti. Itu dijelaskan ketika sebuah pemerintahan itu terbentuk karena kudeta yang berdarah-darah, berarti ada yang mati, ada yang macam-macam. Kemudian terbentuk pemerintahan, maka kita juga harus taat sama pemerintahan itu. Nah, dalam konteks pemilu, coblosan kan enggak berdarah-darah toh. Maksudnya enggak secara masif itu loh. Ada yang rusuh yaitu kan orang per orang, bukan yang memang kayak perang gitu kan, bukan. Sehingga dalam kondisi yang lebih ringan dari itu pun ya tentu berlaku kaidah as-sabru tahta liwa'is sultan wa in kana jairun au adlun. Maka kita harus menerima keadaan itu walaupun mungkin bukan jagone panjenengan, apakah yang jadi Pak Prabowo atau Pak Janggar gitu kan. Nah, maka ya harus diterima gitu kan, siapapun yang jadi. Nah, itu ya pemimpin kita itu. Karena kalau nggak diterima nanti susah. Ada sebagian ustadz itu yang nggak bisa move on gitu kan, terus nggak mau menerima gitu kan, terus ngajak jamaahnya untuk aneh-aneh gitu. Padahal apa? Coba kalau kita ngomongkan fikih nikah, ketika ada seorang janda, wanita berarti kan, kemudian dia sudah tua itu maksudnya umurnya 40-50an gitu kan, rata-rata nggak punya orang tua, umur segitu rata-rata orang tuanya udah meninggal, terus dia juga nggak punya putra, anaknya wedok kabeh misalnya gitu, kemudian kakak dan adiknya yang laki-laki sudah nggak ada, berarti kan tinggal dia sebagai perempuan dan keluarganya yang ada tinggal adiknya perempuan atau kakak adiknya perempuan juga gitu kan. Maka siapa yang bisa menikahkan dia? Di dalam hadis dikatakan as-sultanu waliyun liman la waliyalahu. Sultan, penguasa, atau nanti dalam bahasa hadis yang lain itu amir, pemimpin. Itu bisa juga pakai bahasa khalifah, bisa juga pakai bahasa raja, bisa juga pakai bahasa presiden, perdana menteri, atau kalau di Jerman itu kanselir gitu kan. Apapun bahasanya gitu. As-sultanun waliyun liman la waliyalahu. Sultan, penguasa itu wali buat mereka yang enggak punya wali nasab. Sehingga si janda tadi kalau kemudian diajak enggak mengakui pemerintah, kemudian aneh-aneh rusuh gitu kan, mengaminkan omongan Pak Ustadz tadi gitu kan, maka ya kasihan dia. Ketika ada yang mau ngelamar gitu kan, terus diiyakan mau nikah enggak bisa. Karena yang punya legalitas menikahkan setelah wali nasab adalah pemerintah. Nah, makanya nanti ustaz-ustaz seperti itu dia akan punya rumus sendiri bahwasanya sing nikahke aku wae, nek perlu aku wae sing nikahi kowe. Nah, ini sudah mulai nih mencampur adukkan antara ilmu dengan nafsu. Nah, makanya kalau panjenengan pasti ingat pelajaran kita di akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri itu bisa diresapi satu persatu, itu bisa diamalkan langsung gitu kan. Dan bahkan dimasukkan dalam bab akidah coba masalah kepemimpinan itu. Jadi tidak sedang dipermasalahkan milih siapanya atau siapa yang jadinya, tapi ketika sudah ada yang jadi, entah dengan cara macam-macam dia bisa jadi, ya entah kudeta, entah coblosan gitu kan, entah coblosan dengan curang misalnya ngoten niku kan, sebagian punya menarasi seperti itu gitu kan. Maka ya itu tetap pemimpin kita gitu kan. Nah, apa yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hambal karena kita sedang bahas kitab akidah Imam Ahmad bin Hambal,
waktu itu 3 kali pemerintahan beliau ditahan, dianiaya, disiksa, cemplungnya penjoro gitu kan. Sampai sebagian muridnya datang meminta fatwa, "Syekh, ayo memberontak sama pemerintahan ini. Ini ora bener pemerintahan ini." Kata Imam Ahmad bin Hambal napa? "Lau anna li da'watun mustajabatun la da'uhu li sultan." Sekiranya aku punya satu doa, yang doa itu kiranya tak utarakan, tak sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala genah dikabulkan, itu doa itu tak peruntukkan cuma buat penguasa. Kenapa? Karena baiknya penguasa yang baik akan menyebabkan rakyat itu menjadi baik. Penguasa nek sadar ini amanah besar, dia akan kurusi rakyatnya sing temenan gitu. Tapi nek penguasa nggak sadar ya nanti dia akan memperkaya dirinya sendiri. Tapi kalaupun itu yang terjadi ya tetap kon sabar gitu kan. Jadi ya itulah Islam itu. Jadi Islam itu nggak pengen rame-rame, nggak pengen rusuh gitu. Nah, maka hati-hati zamannya nanti kalau ketemu atau dengar satu-satu yang punya narasi aneh-aneh gitu kan, soal pemerintahan gitu kan, maka ya mungkin beliau belum baca kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, mungkin beliau belum baca kitab akidah Imam Ahmad bin Hambal gitu. Jadi itu yang mau saya buka, yaitu bahwasanya panjenengan sudah mempelajari kitab itu, tinggal diamalkan pelan-pelan, sidik buku sidik. Termasuk nopo berjamaah di belakang orang yang dosa atau orang-orang yang berbeda paham dengan kita juga nggak apa-apa, juga sah itu. Di Imam Sufyan Ats-Tsauri kan juga begitu. Artinya nyun sewu, misal panjenengan yang Muhammadiyah, terus imamnya NU, ya nggak apa-apa gitu kan. Jenengan yang NU, imamnya Muhammadiyah, nggak apa-apa. Gitu. Jangan sampai nanti ada narasi, "Oke masjid NU aku mau sholat kono," gitu kan. "Oke masjid Muhammadiyah aku mau sholat kono," nggak boleh gitu ya. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap kita orang-orang beriman itu bersaudara. Nah karena bersaudara maka kita dipersaudarakannya berdasarkan keimanan. Selama dia masih beriman ya dia masih saudara kita. Nah karena masih saudara kita maka sholat di belakangnya sah. Nanti imamnya sing ki ra tau maca bismillah nek napa istilahnya Al-Fatihah gitu. Jane maca ning sir gitu kan. Nah karena nek panjenengan masih ingat lagi di kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri gitu kan, termasuk ya yang diyakini oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri yaitu mensirkan bacaan basmalah. Apa nek dijaharkan nggak boleh ya boleh gitu kan. Tapi nggak usah dijadikan sebab untuk terlalu bergesekan gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke materi. Kita masih membahas tentang perkuburan yaitu. Yang pertama adalah orang-orang yang menyembah kubur, minta dikubur. Nah, saya contohkan tempo lalu yaitu ada orang-orang yang datang ke kuburan, ngubengi kuburan dan dia berdoa, "Ya Habib Fulan bin Fulan, sahil lana bil fulus." Dia benar-benar minta ke kuburan. "Wahai Habib Fulan bin Fulan, mudahkan kami dengan uang. Kertas merah yang halus-halus." Jadi wegah ditrecehan 2.000-an moh Mas gitu. Jadi njaluke sing abang-abang Pak Di. Sing 2.000-an niku moh gitu. Jadi dia minta, benar-benar minta. Nah itu makanya Nabi SAW kemudian mengingatkan pada beberapa hadis yang lalu sudah kita bahas. Dan kita masuk di hadis yang, atau poin yang, atau hadis yang ke-7, dalil yang ke-7. Nabi SAW mengatakan bahwasanya la'anallahul mutahhida kubur anbiya'ihi masajid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani lantaran mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi ibadah yang harusnya dzikir, wirid, minta, doa itu harusnya adanya di masjid dipindahin ning kuburan sehingga kuburannya disebut masajid oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan ala fala tattahidul kuburol masajida fa inni anhakum an dzalik gitu. Mbok yo aja mbok dadekke kuwi kuburan dadi tempat ibadah. Karena enggak ada ibadah yang boleh dikerjakan di kuburan. Hukum asalnya mengatakan kuburan dijarkan aja kuburan gitu. Jadi jangan kemudian dijadikan tempat ibadah, jangan dikelilingi, jangan dibaca-bacakan apapun itu kan. Nah, maka Nabi melarang, aku larang yang demikian itu gitu kan. Kemudian Nabi melarang beribadah dan menerangi kuburan. Jadi kuburan dikei lampu men mboten angsal. Nabi SAW bersabda, Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Maksudnya Nabi SAW melaknat orang-orang yang sering sekali mondar-mandir ning kuburan. Wal muttahidina 'alaihal masajid, dan dia kemudian ning kuburan ki ora mung ziarah, tidak mung bersih-bersih kuburannya ndak. Dina-dina ning kuburan, nek masalah sithik ning kuburan, nek apa sithik ning kuburan, dompete ilang ning kuburan, nek perlu pitike ilang, kucinge ilang ning kuburan gitu kan. Jadi enggak ada tempat mengadu selain kuburan. Dia enggak nyaman kalau ngadu masalah ke masjid. Padahal Ali bin Abi Thalib
mungkin pernah saya sampaikan di sini itu ada masalah sama Fatimah, beliau ke masjid. Wis timbang usra karo bojo rame ning masjid gitu kan. Ya, untuk menenangkan diri sampai akhirnya tertidur, Nabi SAW bangunkan, kum ya Aba Turab, bangun wahai bapak lemah, karena badannya berlumuran pasir. Itu menunjukkan kalau kita ada masalah ke masjid aja itu lebih aman daripada ke kuburan itu kan. Makanya Nabi mengatakan terlaknatlah mereka yang bolak-balik mondar-mandir ning masjid, enek butuh apapun ngecak ning kuburan. Sampai nyun sewu caleg-caleg yang kanon katanya pinter-pinter sekolah dhuwur-dhuwur gitu kan, sadurunge coblosan do golek petilasan gitu kan. Sendek lu ten ngajeng kuburan nyuwun iki nyuwun niku gitu kan. Ra dadi yo tetep stres gitu kan. Loh kalau tenan meminta ke kuburan itu menjadikan terkabul permintaannya, harusnya nggak ada caleg yang gagal toh. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi karena memang bukan itu tempat meminta, yo nggak jadi tepan. Dulu yang stres caleg ketok, saat ini yang stres tim sukses. Mergone napa karo calegnya kon njaluk meneh amplope, mumedeke gitu. Tambah ruwet meneh gitu kan. Jadi mesake tim sukses. Makanya tim sukses pas awal-awal pencalonan seneng untuk dicekepok, baru didum-dumke gitu kan. Baru kon narik meneh, stres deh gitu. Ya. Mungkin belum paling juga nanti bentar lagi ada yang stres istrinya gitu. Aduh, ya Allah, aneh-aneh. Kemudian wasuruh dan tidak boleh kemudian meletakkan penerangan, kuburan ora usah dipadangi. Lho medeni lho, emang tabiat kuburan hukum asalnya harus gelap gitu loh. Kenapa? Karena Nabi pengen mencegah nek mbok padangi mengke orang dateng. Kula nek ngisi pengawasan ten daerah wetan mriku kula medale daerah Plumbon, tapi kula mlebete sing tengah sawah, mboten sing dalan raya niki mboten. Tapi sing tengah sawah niku. Iwatengane sawah, niku sawah-sawah niku kan dikeki lampu. Tujuannya napa? Ben serangga niku mara. Engko nek mara ngisore enten toyone niku lho. Pluk cemplung iki pluk mati. Jadi tidak merusak tanamannya gitu. Nah, sama sebenarnya. Nabi melarang kuburan itu dikasih lampu, engko ndak wong do mara. Mara niku maneka warna, enten sing mara mriku meh lingguh-lingguh jagongan enten, rokokan tok nggih enten, sing mendem nggih enten, main gaple enten, sampai nyun sewu sing berzina nggih enten, parah melih sing nyuwun-nyuwun ten kuburan niku tambah parah melih. Ya, jadi pencegahan itu kalau dalam fikih namanya saddud dariyah. Jadi mencegah jangan sampai kemudian terjadi yang lebih jelek gitu. Makanya enggak usah dipadangi. Makanya panjenengan Bu nek ning dapur niku Pak nek bengi gaene golek panganan niku nek jenengan risi panganan dijiguki padahal nggo sesuk pateni mon lampune. Nek lampune coplok. Dadi cetek-ceteke mati wis mati timbang kleru ling muluk. Kemudian Nabi SAW pun sampai berdoa. Nah, seorang Nabi doanya ini makbul. Niki jenengan mangke mbuktekke panjenengan sing pernah umroh, pernah haji. Nah, niki nanti saya tanya. Insya Allah saya tanya. Nah, Nabi pernah berdoa doanya ngeten. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala sesembahan yang disembah. Kemudian istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Allah tuh sangat murka. Jadi istada murka niku godop, terus istada itu tambah murka banget itu. Wanyel banget karo wong-wong sing kemudian menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat ibadah, tinggu tempat donga, nyuwun, dzikir, wirid, kabeh diwacake ten niku. Sing nate haji sinten haji riyen men. Mbah Abdul Qadir sampun dereng. Umroh sampun dereng ugi. Pak Yono wis ngacung wis. Oh dono udan niku empun maksudnya. Oh nggih, sekarang saya tanya kan iki saksi lho. Engko nek sing jawab aku kok dikira hapus-hapus. Saksi niki nggih. Kita belum pernah anu to, dil-dilan. Niki saksi, saya tanya. Niku wong ten ngajeng kuburan nabi niku enten mboten sing nyuwun-nyuwun aneh-aneh. Maksudnya sampai dijarke ngoten lho. Enten mboten? Dijarke wong wis njaluk ning kono nangis-nangis dijarke kalih laskare ten niku enten mboten? Mboten to. Kan cuma lewat ngoten mawon to gitu kan. Artinya apa? Ketika panjenengan paham betul Nabi ini orang yang paling dekat dengan Allah dan doanya makbul, lu terkabul saksine salah satunya Pak Yono gitu kan. Nah, sakniki kuburan Nabi mboten disembah, mboten dijadikan tempatnya nyuwun.
Nek wong njaluk mungkin iya pas lewat karo nyuwun ya Rasul minta ini terus nggo catatan duncal-uncal kene iso nggih enten. Cuman tidak dipersilakan di sana itu. Bahkan kuburan-kuburan yang gede kayak Baqi Ma'la niku didekeki tentara, Bu. Jadi tentara mboten njogo kotak suara, Bu, njogo kuburan gitu. Kajenge panjenengan nek mriku mboten aneh-aneh ngoten. Termasuk ten mriku kuburan niku mboten ditulisi niki makome sinten. Ben ora digoleki. Dan itu jangan teman dikira, oh ini wong rakyat jelata tok boten. Sak raja-rajane kuburane nggih namung gundukan lemah, dikeki watu karep apa ngisor kare sing paling atas sama paling bawah, di kepala sama kaki. Dah itu tok. Enggak ada nama ini raja fulan enggak ada. Ya, ben napa nggih boten niku biar enggak dijaluk-jaluki. Jadi Nabi pernah berdoa itu dan terkabul. Saksinya Pak Yono salah satu nih, salah lainnya mungkin panjenengan mbok pilih. Nggih to? Mboten enten teman-teman wong njaluk-njaluk. Ning Jawa niki kadang ya mung lemah begunduk ngoten terus akhirnya dikeki patok terus iku kuburan wali ya terus diparani kok ngendi-ngendi sak bis rong bis berbis-bis gitu kan. Masyaallah gitu kan. Nah, Nabi pun juga mengingatkan la taj'alu qabri idan. Berarti niki pun sing kesekian kali Nabi melarang. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Rame-rame ning kuburanku aja, wis lewat-lewat wae, selawat wae, salam-salam wae. Wis ora usah dadak lingguh jegluk ngubengi kuburanku, ora usah gitu kan. Wasallu alayya dan bersolawatlah kamu. Jadi nek akhirnya kamu sampai sana mendatangi kuburan saya, bersolawatlah. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum itu. Kalaupun kamu enggak bisa sampai sana karena mungkin dereng enten sangu, maka panjenengan sholawat atau bah mriki men juga sampai kepada Nabi SAW. Jadi enggak usah sedih, wah aku ora enak sing nyangoni gitu kan, ra iso rono gitu kan. Mboten usah sedih pun sholawat mawon. Insya Allah kerinduan jenengan akan terbalaskan. Jadi Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya saya rindu dengan ikhwani gitu. Saya pengen ketemu dengan ikhwani gitu. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami ini ikhwanuka gitu. Kami ini ikhwaniku saudara. Kami ini saudara-saudaramu gitu. Kata Nabi la bal antum ashabi. Kowe iki dudu saudaraku bukan ikhwani tapi kamu itu sahabatku gitu. Lah terus ikhwani sinten? Nabi mengatakan ikhwani kuwi wong sing iman karo aku, derek perintahku, orang langgar laranganku, salah sijine nek tak penging aja nyembah kuburan melu. Nah, kemudian dhek ora pernah ketemu karo aku. Iman tok eneke pokoke. Nabi ngomong ngeten iman. Nabi nglarang ngeten mangkat. Maksudnya mangkat ora dilakoni ngoten nih. Nah, maka itu yang nanti menjadi modal kita untuk bertemu dengan Nabi SAW di Haud. Kalau panjenengan masih ingat bab telaga gitu kan. Nah, nanti ada orang-orang yang diusir dari situ. Ya, ngaku-ngaku Nabi tapi ngelanggar aturan Nabi. Kemudian Nabi bahkan berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib niku sedereke Nabi sepupu. Anak dari paman yang paling dicintainya. Kemudian ketika Rasul SAW itu hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Ali niku yang menawarkan diri untuk ngenteni sare ten dipane Nabi, ten tempat tidure Nabi. Jadi cara wong kafir Quraisy sing ngrubung niku ora didelok sik langsung dibacok niku nggih Ali sing mati. Terus Ali niku termasuk pemuda yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Buktine napa? Anak kesayangannya dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam salah satu peperangan Ali bin Abi Thalib niku dipilih menjadi dipilih menjadi panglima perang. Itu menunjukkan bahwasanya Ali kedudukannya niku sangat mulia di mata Nabi SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib dapat pesan khusus dari Rasul SAW, diriwayatkan dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi. Nah, beliau kemudian berkata, qala li Ali bin Abi Thalib, Abu Hayyaj Al-Asadi niki nggih ajeng dikirim kali Ali bin Abi Thalib, lajeng Ali bin Abi Thalib sanjang ala aba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe gelem ora tak utus nganggo pesen, nganggo komando, nganggo wejangan wasiat sebagaimana Nabi dulu pernah berwasiat kepadaku. Yaitu apa? Allah tada'a timsalan illa tomastahu. Jadi nek kowe mengko masuk ke satu wilayah, niki konteknya sudah nggih, politik luar negeri nggih. Artinya ini bukan konteknya lokalan, dan ini konteknya adalah penguasa ke penguasa gitu. Jadi jangan dilakukan secara personal ya.
mandiri, mungkin Pak Yono sangu kampak, Mas Rono sangu kampak, seneni wong gitu. Ini konteksnya udah penguasa gitu. Maka beliau mengatakan Allah tada'a timsalan illa tomastahu. Jadi nek kowe engko mlebu ning satu wilayah iso menguasai, terus kowe ndelok ning kono nek berhala-berhala sing disembah, pecahke. Aja mbok tinggalke utuh, diremuk gitu. Kenapa ya? Karena itu wasilah untuk syirik, gak boleh gitu. Kemudian wala kuburon musrifan illa sawaitahu. Terus nek kowe ning kampung sing mbok parani, negara sing mbok kampung mbok parani kuburane kok dikijing-kijing gede-gede, ratakno. Sekali lagi ini pesan dari seorang penguasa kepada komandannya. Ya, ini levelnya sudah level pemerintahan, jadi bukan level masyarakat. Jadi kadang ada orang baca hadis ini terus mangkat nggo linggis nang kuburan kampung dhewean ngepruki kijing, baru itu si parani wong sekampung dikepruki genti gitu kan. Nah, niki enggak boleh. Nah, maka ini pesan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan penting gitu loh. Nah, itu poin yang pertama, yaitu meminta ke kuburan itu enggak boleh. Kemudian ada orang yang ngeles, aku neng kuburan orang jaluk kok. Aku ki mung tawasul. Aku ki mung nitip donga. Mergone nek aku ndonga dhewe, kuwi semelang ora kabul. Makane ling ku ndonga tak titipke ning makam-makam iki, makam wali fulan, Syekh fulan, Habib fulan gitu kan. Nah, ngoten niku pripun? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jal sing bantah Allah bukan saya. Saya cuma menyampaikan gitu kan. Allah taala mengatakan fa idza raqibu fil fulki ta'allahu mukhlishina lahuddin walamma najahum ilal barri idahum musyrikun. Menungso kuwi nek pas kondisi kepepet. Dalam kasus ini adalah mereka yang kemudian terombang-ambing di atas kapal. Kapalnya kaya meh numplek, kaya meh mendelep gitu kan. Dia berdoa murni kepada Allah, nyuwune cuman kepada Allah. Ya Allah, niki mang slametke niki ngeten. Misalnya enten banjir, enten gempa, enten tsunami, orang tuh berdoa tulus kepada Allah. Tapi Allah sudah mengatakan menyindir apa? Engko nek selamat tekan daratan gitu kan. Yo mereka balik maneng. Nek ning prapatan yo gawe sajen, nek ning lautan yo guak larung ning laut, ning gunung semelang gunungnya mleduk yo nandur ndas pitik, ndas nopo gitu kan. Nah, kemudian Nabi SAW mengingatkan man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Sapa wonge sing meminta kepada selain Allah dan di situ niddan sebagai sekutu. Jadi dia hari-hari itu menyembah Allah. Tapi kemudian dalam kondisi tertentu dia meminta kepada yang lain, berarti menyekutukan. Nah, maka dakhalan nar, nyemplung neraka. Dino-dino salat, madhep kiblat, sama kayak kita. Tapi begitu ngomongkan pekerjaannya di laut, dia khawatir nanti nek ciloko, makanya dia harus bikin das kebo yang macam-macam dilarung. Hari-hari dia bertani, sholat, minta kepada Allah. Tapi karena yang pertaniannya ning Gunung Merapi gitu kan, dia semelang Gunung Merapi bleduk gitu kan. Bukan minta perlindungan pada Allah, tapi nggak saja cemplungin ning kawah Merapi. Nah ini yang disindir oleh Allah dan Rasulnya, yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya itu perbuatan yang salah. Bahkan Allah mengatakan itu sebagai orang yang sangat sesat, waman adollu, dan siapa yang lebih sesat, berarti klerune itu pol gitu. Sapa wong sing klerune pol banget, miman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wong nek njaluk kuwi nyuwun ning Gusti Allah dikabul, kok iki nyuwune ning selain Gusti Allah, bahkan sampai hari kiamat yang diminta itu enggak bisa mewujudkan, kok yo nekat dijaluki. Maka kata Allah, kuwi wong sing lupute adoh banget. Klerune udah adoh banget. Artinya gini loh, orang-orang yang di kuburan itu wayarju rahmat Allah, mereka sedang mencari rahmat Allah. Oh ya muga-muga diampuni dosaku. Kan harusnya didoakan. Malah kita minta itu loh. Itu kita itu klerune kadoan. Sama kayak yang pernah saya contohkan. Ada pengamen, ada pengemis yang mungkin jenengan kasih 1.000 atau 2.000 senenge pol. Tiba-tiba jenengan datang tidak ngasih 1.000 atau 2.000 malah mengutang 10 juta gitu loh. Maka pengemis itu akan mengatakan, "Loh Mas, jebule kowe kok luwih kere timbang aku" gitu. Apa ora kleru gitu. Gayamu kaya ngono, tampilanmu ngono, kok kowe malah njaluk ning aku gitu. Nah, maka ini dikatakan waman adollu itu, yang sangat dol, sangat sesat gitu kan. Wahum an du'aihim ghafilun, bahkan orang-orang yang diminta ini apakah yang di lautan sing ngomongnya nek Nyiroro Kidul, Loro Jonggrang, Loro Ati gitu kan, ning dhuwur gunung sing jenenge mbah niki mbah niku gitu, sampai ten kampung ngene bapak saya itu sampai jane sosoke ya ora enek tapi digawe-gawe Mbah Josroyo gitu.
Nanti sing ngomong itu tak tekoki, jenengan pernah ketemu itu? Enggak pernah itu. Uripe ning ndi, lair ning ndi, mboten nate. Ini mung ceritane cerita itu. Wah, luar biasa. Makanya orang-orang yang seperti ini itu nanti di akhirat itu ya ditanya, "Kenapa kamu menyembah mereka? Kenapa kamu minta pada mereka?" gitu. Dia cuma mengatakan apa? "Hadza ma wajadna alaihi abauna." Iki ngene iki ya goro-goro melu mbah-mbahku mbiyen. Aku ya mau melu-melu. Pramila dalam ibadah itu enggak boleh melu-melu. Ya, harus tahu ini apa gitu loh. Akidah yang benar, akidah yang lurus tuh harus hadir gitu. Makanya mereka akan lupa dengan permintaan orang-orang yang minta dulu di dunia gitu. Wa idza khusirun nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bahkan ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, nah orang-orang yang jaluk ini, enek to Nyiroro Kidul kae. Ayo njaluk tulung kae rono gitu kan. Nah dia kemudian lho sapa kowe? Aku ora tahu ngongkon kowe njaluk aku ya ora gelem mbok jaluki. Yo salahmu dhewe ngopo njaluk ning aku dhewe lagi mumet saiki dan seterusnya gitu. Jadi mereka pun akan mengingkari yang diminta oleh orang-orang yang sesat ini tadi gitu. Ini sing ngomong Quran. Artinya kalau kita ora percaya kalih niki terus pripun itu. Aku luwih percaya karo Habib Fulan ngono. Sangel ini. Itu namanya ta'assub. Fanatik gitu. Makanya Imam Malik itu pernah berdiri di depan makam Nabi, di dekat makam Nabi sambil nduding. Nek wong Jawa bilangnya nduding kuburan kok tangane iting ngoten to. Niki mboten Imam Malik sing diduding makam Nabi. Tidak ada manusia yang boleh yang berhak ditaati di kolong langit kecuali penghuni kuburan ini. Coba. Artinya mbok ada orang selain beliau sallallahu ngaku anake, ngaku putune, ngaku napa wae. Bahkan Abu Jahal niku kan pamane gitu kan. Tapi kalau kemudian enggak sinkron dengan ajaran beliau sallallahu ya sudah, kita tinggalkan. Nasab enggak akan berguna gitu. Nasab enggak akan berguna. Dan nasab enggak jaminan kebenaran. Kemudian ada kemusyrikan dalam masjid. Allah sampai mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid niki ngene Gusti Allah. Niki bisa dibahas dari sisi ekonomi. Ini maksudnya adalah masjid itu adalah wakaf. Jadi yang namanya masjid enggak boleh ada sing ndaku. Iki masjidku, wekku gitu kan. Sing bangun bapakku, sing bangun aku gitu. Kowe arep salat kene izin aku enggak boleh. Masjid itu statusnya milik Allah. Jadi harus diwakafkan. Pramila kalau belum ada sertifikatnya kayak sedang diurus gitu kan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Terus di dalam masjid jangan pernah minta kepada selain Allah. Ngeten iki ya enten sing nglanggar. Dedengkote ngene ku orang-orang Syiah niku. Jadi dhek nek salat madhep kiblat, tapi di belakang kiblat udah ada makam orang-orang yang dianggap imam. Jadi bar salam niku ndongane langsung balik badan. Niku digoleki ten YouTube pun kathah. Jadi sakniki niki zaman penak nek tinggi golek bukti niku penak. Jenengan ra usah dadak tekan Iran menika. Tinggal ndelok ten YouTube niku. Dadi minta awal bar sujud, rukuk sujud ten kiblat, terakhir salam assalamualaikum, rampung langsung madhep kuburan. Jaluk napa sing dijaluk gitu kan. Ya Imam Fulan, saya minta ini, minta itu gitu. Niku padahal Allah sudah ngelekke. Masjid kuwi nggone Gusti Allah, aja selaine Allah sing mbok sembah, sing mbok jaluki, sing mbok jadikan tempat untuk berdoa. Nah niku nomor kali. Nomor 3, bertawasul kepada makhluk. Nah, tawasul niku berasal dari kata wasilah yang artinya adalah sesuatu yang dapat menyampaikan atau mendekatkan sesuatu. Jadi misal saya dekat sama presiden misal gitu. Nah, terus Mas Rono pengen ngomong karo presiden, nemoni kula riyen gitu. Nah, butuh perantara, butuh wasilah gitu. Nah, maka kadang orang-orang itu kan kalau dinasihati ngopo kan aku kuburan jaluk-jaluk, aku ora njaluk rene iki mung wasilah itu. Nah, padahal Allah mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Sapa wong sing kemudian meminta menyembah selain Allah, dia enggak punya burhan, bukti. Nah, burhan ini adalah dalil gitu kan. Fa inna ma hisabuhu indallah, dan sesungguhnya nanti dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun. Sungguh tidak pernah beruntung orang-orang yang ingkar dari ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan bahwasannya ketika kita mau meminta, pastikan kita punya dalil. Nah, orang-orang yang kemudian kita sampaikan, "Duh, kepanjenengan ngapain minta ke makam ini, ke makam itu?" Mereka ngeles, "Iki ora Quran njaluk rene, iki mung wasilah tok." Dan ini sudah disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3, "Walladzina takhadhu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Orang-orang yang kemudian mengambil
orang lain sebagai wali, nganggep wali, terus kemudian nyuwun ten mriku atau menjadikan wasilah, kita kasih tahu ojo ngono, mereka akan mengatakan nak butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku nek ndonga dhewean kuwatirku dongaku engko ngantri bareng Mas Rono, bareng Mas Tukino, bareng Mas Abdul Aziz. Kesuwen, makane aku prene gen dongaku iki ndang cepet. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tuh pengen supaya doa itu enek sing nyangking. Nglewati antrian sing sak pirang-pirang kuwi mau gitu kan. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun. Sesungguhnya Allah yang menegaskan. Sing bener ki sing piye to? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah enggak akan kasih petunjuk orang-orang yang pendusta dan tukang ingkar. Ini menunjukkan bahwasanya klaim mereka itu salah. Enggak ada doa seperti itu. Yang ada itu apa? Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, nek kowe ditekoki karo hamba-hambaku, ditekoki karo umatmu, Gusti Allah kuwi ning endi? Katakan fa inni qarib. Aku kuwi cedhak, uji budak watadai idza da'ani. Sapa wonge sing gelem njaluk ning aku, tak sauri, tak kabulke apa sing dijaluk. Jadi enggak kemudian dadak perantara lewat ini lewat itu mboten gitu loh. Ya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Mereka dalil niku. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwalah kepada Allah dan golek wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah di jalannya agar semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Lho iki dalil lho kon golek wasilah. Lah wasilah niku napa? Para ulama seperti Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Abdullah bin Kasir, As-Suddi, Ibnu Zaid mengatakan, termasuk Qatadah mengatakan, Ibnu Abbas juga sama, wasilah inggih menika yang dimaksud pada ayat itu yaitu taqarrabu ilaihi bitaati. Jadi nek panjenengan pengen dongane dirungokke, diijabahi karo Gusti Allah cepet boten kesuwen, maka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Salat 5 waktu wis ya salat sunah tambahi, tahajud lakoni, poso wajib empun ya poso sunah kerjakan, Senin Kemis empun ya tambah Daud dan seterusnya nyamul bid. Nah, ketika kita makin banyak ibadah, panjenengan insya Allah nyuwun napa mawon bakal kabul. Contoh Bu, Pak, yang namanya Uwais Al-Qarni, niku enggak dikenal sebagai ahli ibadah. Salah satu tirakat dia yang dia lakukan cuman berbakti sama ibunya, dino-dino ngangon kambingnya tetangganya, diopai harian, opai itu kok kemangan, sikek kemboke sebagian, dikek tanggane sing randuwe sebagian. Jadi tanggane sugih dia bekerja, begitu entuk makanan dibagi ke ibunya dan dikasih tetangganya lagi sing miskin. Tirakatnya setiap hari itu niku. Dia enggak dikenal sebagai ahli ibadah gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib, mengko enek wong lho saka Yaman jenenge Uwais Al-Qarni, jek enom cirine gegere kuwi enek bekas sakit napa? Ora panu, Pak. Sakit lepra kering niku lho, bunder nggih kaya panu, segede koin. Engko nek ketemu wong kuwi, njaluka karo dheke kon ndongake ning Gusti Allah supaya ngampuni dosamu wong loro, coba. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang sudah dijamin masuk surga dalam riwayat-riwayat yang lain sampai disuruh ndongake Uwais Al-Qarni, yang mana Uwais Al-Qarni ini belum ada satu dalil pun jaminan kalau dia pasti masuk surga. Kan kalau jenengan masih ingat di kitab Aqidah Sufyan Ats-Tsauri kan kita tidak boleh mengklaim seseorang pasti sebagai penghuni surga kalau nggak ada dalilnya, kan ngoten kesimpulannya. Nah, maka dalam konteks ini kan jane ya rada aneh gitu loh. Kok iso Nabi kemudian nyuruh Umar dan Ali radhiyallahu anhuma minta doa kepada Uwais Al-Qarni gitu kan. Bahkan Uwais Al-Qarni ketika Nabi masih hidup pernah datang sowan ke Madinah untuk ketemu Nabi, tapi Nabi enggak ada. Jadi beliau masuk Islam Nabi masih hidup, tapi karena Uwais Al-Qarni enggak pernah ketemu sama Nabi SAW, para ulama sepakat Uwais Al-Qarni niku sanes sahabat tapi tabiin. Mergo belum pernah ketemu walaupun sepisan mawon kali Nabi SAW. Tapi masuk Islam sejaman dengan hidupnya Nabi SAW itu. Nah, derajatnya para sahabat sepakat, para ulama sepakat bahwa derajat sahabat itu lebih tinggi daripada tabiin. Tapi dalam kasus ini si tabiin kon ndongake nyuwunke
ampunan kepada dua orang sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin yang dua, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Coba. Kenapa? Karena dia punya amal soleh. Makanya wabtaghu ilaihil wasilah, golek wasilah menuju Allah itu bukan golek petilasan, bukan. Tapi tingkatkan ibadah panjenengan. Dan ibadah di sini maknanya luas. Ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang global, ma yuhibbullah wa yarduhu, untuk semua amal yang dicintai Allah dan Rasulnya yang diridhoinya juga. Artinya ngeten, salat, poso, umroh, haji itu ibadah dalam arti khusus. Ibadah dalam arti luas sehingga menika napa? Kerja jujur. Ning masyarakat akur, duwe garwa amor ya ora kerekeran. Kemudian punya anak dibimbing, kemudian dan susah-susah halal yang baik, jualan enggak menyurangi timbangan. Nah, semua itu ketika jenengan jadikan wasilah, maka itu bisa menjadi sebab jenengan nyenyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doanya itu bisa ndang dikabulkan. Nah, hadisnya yang kalau panjenengan masih ingat atau pernah dengar, itu ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Mlebu gua pas udan, ngerti-ngerti watune glundung glodak. Disurung-surung wong telu ra iso, pun mboten saged. Dia udah yakin wis iki pokoke kita ra iso metu. Bengok-bengok ra nek wong krungu, nyurung-nyurung ra nek wong mampu gitu kan. Akhirnya mereka sepakat, piye nek kita bertawasul dengan amal kita. Amal kita lho, boten kuburan fulan, boten amale wong liya, amal kita. Amal yang kita anggap paling baik, paling soleh, kita gunakan untuk tawasul, terus kita minta kepada Allah. Nah, oh, mereka sepakat, yo cocok gitu. Orang pertama kemudian mengatakan bahwasanya aku duwe bapak ibu wis tuwa. Aku ngangon wedhus, ben dina tak giring, ben sore tekan ngomah tak persusune. Terus aku duwe anak bojo, saya setiap hari menanamkan dalam diri saya, susu iki ora etuk diombe anak bojoku sadurunge bapak ibuku ngombe. Sampai pada suatu ketika pas tekan ngomah bapak ibuku wis turu. Nah, kemudian anakku yo njaluk susu wong ngelak wong sing dinteni niku, tapi kemudian ora tak kei gitu kan. Enggak saya kasih karena saya udah berazam sing ngombe kudu bapak ibuku sik gitu kan. Maka kemudian dia meminta, ya Allah sekiranya itu amal baik, amal soleh, maka izinkan batu ini terbuka, grek, geser. Ning dereng saged dingge medal. Akhirnya orang kedua ndonga. Ya Allah saya dulu punya seorang karyawan yang dia pas wayah gajian malah minggat. Gajine tak cekel, tak tukoke wedhus, wedhuse akeh tambah akeh, tak tukoke unta, untane akeh tambah akeh banget. Nah, pada satu ketika dhek teko, yang terjadi tak sampaikan kepada karyawan itu, Mas Rono, biyen sampean minggat ninggal gaji UMR, saiki ke lho wedhus cacahe 3.000, sapi cacahe 5.000, nggo namu kabeh sangka dit UMR kuwi mau. Nah, kemudian Mas Rono ning ngomong ngapusi jenengan, Pak. Loh, tenan kuwi nggo namu, tenan. Kula betos danten gawonen, digawa kabeh, siji wae ora ditinggal itu. Jadi juragane apike pol, karyawane kurang ajare pol. Benar-benar ditinggal. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau memang itu sebagai amal yang soleh, mohon kemudian engkau bukakan batu niki wau, mak jegrek buka. Terus belum bisa metu, wong siji meneh kemudian doa, ya Allah saya punya sepupu, ayune ra karu-karuan, aku naksir ning dheke ora ngesir. Ah, repot to. Mas Rono pengalaman itu. Maka yang terjadi suatu ketika dia butuh duit nggo nambake bapake napa sinten pokoknya butuh duit gitu urgent darurat gandeng aku jek duwe rasa seneng terus bola-bali dhek nolak aku lah kapan meneh iso tak garap dalam tanda kutip maka tak bikin perjanjian yo kowe tak utangi ning sadurunge tak serahke duwite ngapunten kowe tak prawani. Akhirnya dia pasrah ya sudah gitu kan. Begitu sudah metangkring lho Mas Rono bayangno. Iki ora mung lagi ndelok tok sudah metangkring gitu kan. Maka si mbaknya itu mengatakan ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Lah akhirnya si laki-laki itu yang namanya bukan Rono itu gitu kan. Melayu gitu kan, wedi gitu kan.
Padahal pun metangkring, ngerti dhewe nek pun metangkring niku kan mesti pun enten sing metengkreng to. Itu. Jenenge wis metangkring gitu. Maka dia pun pergi, kemudian dia mengatakan, ya Allah sekiranya itu adalah amal soleh, izinkan batu ini kebuka, buka meneh jebret sing ketelu. Metu wong telu. Ini dalil sahih bagaimana kalau panjenengan mau tawasul, mau nyari wasilah, ngangge amale dewe-dewe. Tentu amal yang istimewa. Contohnya metangkring niku wau. Angel lho niku wau. Wong kadang urung metangkringe di petangkring-petangkring gitu kan. Iki wis petangkring wis siap gitu kan. Maka susah beramal seperti itu. Pentingnya kemudian kita faham betul agama ini agar jangan sampai mau melu-melu akhirnya keseret mau sampai di akhirat salah luput wis ora iso didandani. Wah, kacau. Makanya pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu niku ten niku. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan wong kuwi nek ora ndek bondo, dite entek, kepepete luwe paling-paling matek gitu. Tapi nek wong ra duwe ilmu dite akeh, keblasuk-blasuk, keblusuk-blusuk melakukan hal-hal yang kemudian sesat bahkan masuk level kesyirikan, bahaya. Endingin rokok walaupun yang dunia bahagia. Maka ini yang harus kita pahami, pentingnya bermajelis ilmu, dan saya mengingatkan diri saya secara pribadi untuk kemudian panjenengan juga semuanya, mari kita istiqomah di atas majelis ilmu agar hari-hari panjenengan itu dihiasi dengan ilmu sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Pas. Nah, ini kita rampung jane baru 24 dari 129. Berarti enek 105 halaman. Maka semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.